Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita khususnya yaitu di negara kita, khususnya di Surabaya ini, hari ini sedang menjalani ujian, bahkan seluruh dunia, yaitu tentang wabah ini. Oleh sebab itu, mari kita terima dengan sabar dan mudah-mudahan oleh Allah segera ini dihilangkan atau disembuhkan, sehingga kita bisa beraktivitas bagaimana biasa, yakni ngaji secara umum. Nah, dengan adanya ini maka alhamdulillah yang saya ucapkan terima kasih kepada pemuda-pemudi pesantren Ummul Qura. Maka ini terpaksa, bahasanya terpaksa di YouTube-kan karena teman-teman yang jauh sehingga bisa mendengarkan dengan baik-baik. Baiklah, untuk menyingkat waktu, ini pelajaran balaghah. Kita mulai dari yang pertama. Karena apa? Bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir atau memang tidak boleh hadir karena suatu hal, maka bisa mendengarkan nanti lewat YouTube ini. Nah, ini balaghah itu saya buat mukhtasar. Artinya mukhtasar itu yaitu huwa maqalla lafduhu wa kasura maknahu. Jadi lafadznya singkat tetapi maknanya padat. Tujuannya apa? Ayyaslukat tariqal aqraba lil wusul ilal gharti. Supaya bisa memberi jalan, membuka jalan yang dekat untuk sampainya tujuan. Jadi ringkas, jelas, tegas itu. Nah, baik. Balaghah itu apa toh? Oh, ilmu balaghah itu adalah satu ilmu, satu perkataan yang cocok dengan keadaan, yang pas dengan keadaan, dan fasohah. Artinya fasohah itu jelas bener. Makanya Al-Quran itu Quranan Arabiyan. Al-Quran dengan pakai bahasa Arab, karena bahasa Arab inilah satu-satunya bahasa yang lengkap, jelas, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, kitabnya jelas, sehingga tidak mengalami katakanlah kekeliruan dalam maknani Al-Quran. Baik. Ilmu adab, katanya Imam Andalusi, itu ada 6. 1 al-lughah, 2 tasrif, 3 nahwu, 4 ma'ani, 5 bayan, 6 batik. Ilmu yang 3 ini yaitu ilmu lughah, ilmu sorob, ilmu nahwu, seluruh dunia tidak ada yang punya. Yang punya adalah hanya orang Arab. 3 ilmu ini dimiliki oleh orang Arab. Makanya kalau ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus belajar bahasa Arab, kita harus belajar sorob, kita harus belajar nahwu, untuk mengetahui bagaimana susunannya, bagaimana modelnya. Karena apa? Ilmu bahasa Arab ini memang luar biasa, sangat kaya. Bayangkan satu kata, kalau bahasa Indonesia karena satu kata, satu perkataan itu maknanya yaitu ada 500 lebih. Umpamanya demikian. Atakasal fa'ala. Ini kalau belajar sorob namanya yaitu fi'il sulasi mujarrad. Sewaktu nanti ada tambahan huruf hamzah menjadi af'ala, itu maknanya tidak sama dengan fa'ala. Dan itu bisa ditasrif yang banyak sekali. Bisa fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, seterusnya. Itu fi'il madhi, belum fi'il mudhari, belum fi'il amar, belum fi'il nahi, belum masdar, belum isim fa'il, belum isim maf'ul, belum zaman makan, kemudian maj'ul dan maklum.
sebegitu banyaknya. Kemudian belum lagi nanti kalau ditasdid, tadi af'ala, sekarang kalau ditasdid fa'ala, maknanya lain lagi. Kemudian dirubah menjadi fa'ala, lain lagi. Itu yang 4 hurufnya, namanya mazid rubai. Belum kalau dijadikan khumasi, belum sudasi, belum kalau rubai mujarrad. Nek mikir ngono ngeluh, makanya kita berdoa, ya Allah, Robbi sidni ilma, berilah tambahan ilmu ya Allah. Karena nek mikir ndak nutut, saya sendiri juga ndak nutut. Banyak yang semacam itu. Oleh sebab itu, mari kita, karena Al-Quran ini bahasanya bahasa Arab, kita harus belajar bahasa Arab, ingin memahami dengan jelas, maka ya belajar ilmu-ilmu itu. Saya ulangi, 3 ilmu. Ilmu adab ada 6. Yang pertama ilmu lughah, kedua sorob, ketiga nahwu. Ini dimiliki oleh orang Arab saja. Indonesia tidak memiliki. Wes, ringkese cerita, selain wong Arab tidak bisa memiliki. Adapun 3 yang terakhir, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badik, ini adalah seluruh dunia ini punya. Berarti termasuk Arab ya punya. Karena apa? Bahasa Arab ini adalah kurang 1 alif gitu aja. Ini bisa salah. Contohnya umpamanya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu walaupun tidak ada alifnya, alif, mim, nun, wawu, bunyinya ya sudah amanu. Tapi kalau tidak ada alifnya salah. Inilah luar biasa. Ini tata bahasa Arab. Nah, bagi teman-teman yang ingin menafsir Al-Quran dengan benar, ya ayo belajar ilmu adab ini khususnya. Makanya kita ini yang susah kan demikian. Orang sama-sama tidak ngertinya tentang qawaidul lughah, tentang bahasa. Kemudian bantah-bantahan karo koncone. Akhirnya apa yang terjadi? Permusuhan. Maaf kalau saya boleh ngomong yang kasar, podo gobloke ndak ngerti, akhirnya bantah-bantahan, ndak menemukan titik. Karena ndak menemukan titik, akhirnya apa? Bermusuhan. Muncul kalimat, oh dasar kamu ini, dasar kamu itu. Nek saya terjemahkan, oh dasar kamu itu Wahabi, saya kan Ahlus Sunnah. Nah, ini hati-hati. Pesantren Ummul Qura saya minta menjadi islahu bainan nas, menjadi pendamai umat. Jangan sampai begitu. Karena apa? Ini membuat kita umat Islam ini tidak rukun. Itu tentang yaitu macam-macamnya ilmu. Nah sekarang mari kita bahas ilmu balaghah, yaitu yang fanul awal, yaitu yang bagian pertama. Bagian pertama yaitu apa? Kitab namanya ilmul ma'ani, yaitu ilmu yang membahas tentang makna-makna di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Bahasa Arab ini memang apa ya? Ya contohnya begini dah ilmu ma'ani itu. Kita tahu bahasa Arab, rumah itu bahasa Arabnya baitun. Kemudian sesembahan wong Islam itu namanya Allah, ya Allah. Bareng digandeng baitullah. Itu akhirnya kita mengatakan rumah Allah. Kalau orang yang tidak mengerti, maka berkeyakinan betul bahwa orang-orang yang naik haji, orang-orang yang umroh, sehingga melihat Ka'bah itu nangis, kagum karena merasa Allah di dalam situ. Nah, baitullah itu. Padahal kalimat ini majas, tidak sebenarnya. Nah, disinilah makanya kita harus memahami bahasa Arab. Itu namanya ilmu ma'ani. Kalau wong Jawa ada wong Jawa. Makanya wong Jawa itu saya seneng menerjemahkan itu pakai bahasa Jawa. Setelah itu di bahasa Indonesia kan. Mengapa demikian? Karena bahasa Jawa ini adalah sangat luas. Contoh, orang mencuri. Nek bahasa Indonesia, orang nyolong itu bahasanya kan mencuri. Lek bahasa Jawa itu lain. Ono ngerampok, ono nyopet, ono ngutil, ono maling,
ono nyolong. Loh. Padahal semuanya ini adalah ono nyayap. Nyayap itu lek basa Jawa daerah Tulungagung Galek Kediri kono begini. Kamu mepe baju di luar siang hari. Nah itu tuh diambil orang, ini jenis disayap. Kamu naik bis kota, katakanlah bis kota itu pamannya. Kemudian kamu dompetmu di bawah, di belakang. Kemudian diambil orang. Iku lek bahasanya mencopet, nyopet. Lek cara Jawa ngutil. Nah itu contoh-contoh. Termasuk orang bilang abang. Abang itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini merah. Tapi kalau abangnya itu sangat, lek bahasa Indonesia yo, wah sangat merah. Tapi lek wong Jawa ndak, abang. Terus bagaimana kalau sangat merah? Oh abang. Itulah indahnya bahasa. Nah, bahasa Arab juga gitu. Alimun, orang yang mengetahui, alim. Wah, dia itu alim, pintar, orang yang mengetahui. Tapi kalau alim lain lagi. Itulah indahnya bahasa Arab. Oleh sebab itu, anak-anak yang muda khususnya ingin menjadi seorang mufassir harus mendalami, yaitu ilmu adab tadi yang 6 tadi. Itu belum disambung ilmu usul fikih, belum ditambahi mustalahil hadis, belum ditambahi ilmu asbabun nuzul, ilmu mantik dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu jangan seneng bantah-bantahan karo konco, debat-debatan karo konco. Sing penting agama Islam ku diamalno. Konco lek gelem dilingno, ndak gelem ya sudah. Cukup kita peringatkan, jangan sampai Islam yang satu membenci Islam yang lain. Islam Jawa membenci Islam Madura. Pondok satu membenci pondok lain, ojo. Inilah bahayanya wong Islam, mudah diadu domba oleh orang-orang kafir. Maka kita harus sadar, innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin adalah bersaudara di mana saja tempatnya. Oke, sekarang bahas ilmu ma'ani. Di dalam kitab Uqudul Juman ada baitnya, yaitu baitnya berbunyi demikian. Wahaduhu ilmun bihi qatu'rafu ahwalulaf din arabiyyin yu'lafu. Wahaduhu lan utai pelanggerane ilmu ma'ani, ilmun yaiku ilmu, bihi kelawan ilmu mau qatu'rafu kang temen-temen diweruhi, ahwalulaf din apa pira-pira tingkai lafat, arabiyyin kang bangsa Arab, yuk lafu kang den susun ya silafat. Ini melayani basa Jawa, yaitu orang-orang Jawa biar paham. Tapi saya bahasa Indonesia kan. Bahwa yang disebut ilmu ma'ani itu ialah suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana keadaan susunan bahasa Arab itu, bener apa salah. Ini dari anak susunan ini tidak boleh ngawur. Bagaimana orang pakai nama bahasa Arab, susunannya bener apa salah, itu ada aturannya. Upamanya ada orang jenenge Abdullah, ada orang jenenge Abdullah, ada orang jenenge Abdillah. Podo di bahasa Arabnya, cuman ono abdu, ono abdi, ono abda. Mana yang benar? Nah ini dilihat susunannya. Oh yang benar itu tertanda Abdullah. Kenapa kok Abdullah? Ya karena setiap awal kalimat itu harus rafa. Nah rafa itu ada kalanya menjadi mubtada, ada kalanya jadi khobar. Maka kalau ada orang namanya Abdillah, itu terus bagaimana? Apakah salah? Nah orang tersebut biasanya belajar hadis an Abdillah bin Husain. Karena di hadis an Abdillah, maka ada orang jenenge Abdillah. Hakikatnya namanya bukan Abdillah, namanya Abdullah. Karena ada huruf jer an, maka menjadi kasroh. Lah inilah diteliti oleh ilmu balaghah, itu diteliti. Ilmu nahwu meneliti, oh yang benar Abdullah. Kemudian
Karena seluk-beluk bahasa Arab itu adalah sangat ringkas, lafadznya singkat tapi isinya padat. Kalau kita contoh ya, contoh mikir itu gini. Saya kadang-kadang saya sendiri juga, Masya Allah, begitu ya dalamnya bahasa Arab itu. Contoh, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 18. Di sana Allah berfirman, sumum bukmun umyung fahum la yarji'un. Ini kalau dilihat bahasa Arab artinya sumum itu apa? Artinya tuli, tidak dengar telinga ini, anak ngomong tidak dengar. Kemudian bukmun apa artinya? Bisu, tidak bisa ngomong. Kemudian umyun, apa artinya umyun itu? Buta, mata tidak bisa melihat. Fahum la yarji'un, maka mereka itu adalah tidak bisa kembali kepada Islam. Pertanyaan, siapa yang tuli? Siapa yang bisu? Siapa yang buta? Padahal ayatnya hanya begitu saja. Lah ini kalau tidak dicari dari ilmu bahasa Arab, apakah ilmu lughah, apakah ilmu sorof, apakah ilmu nahwu, apakah ilmu ma'ani, apakah ilmu bayan, apakah ilmu batik, tidak bisa ketemu. Cari tidak bisa ketemu. Oke, ini membuang kalimat, yaitu mereka. Mereka itu adalah tuli, mereka itu adalah bisu, mereka itu adalah buta. Pertanyaan lagi muncul, yang dimaksud mereka itu siapa? Sebab kata mereka itu bisa jadi orang mukmin, bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang munafik. Lah hal yang semacam inilah dilihat siyakul kalam, susunan kalimat. Bagaimana susunan kalimat itu? Setelah diurut-urut, ringkas cerita ini. Ternyata orang munafik. Orang munafik itu tuli. Orang munafik itu bisu. Orang munafik itu adalah buta. Pertanyaan lagi muncul. Apa iya orang munafik itu tuli? Apa iya orang munafik itu bisu? Apa iya orang munafik itu buta? Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh gembongnya munafik. Itu orangnya cerdas. Orangnya tidak buta, orangnya tidak tuli, orangnya tidak bisu. Makanya muncul pertanyaan lagi. Mereka sudah dilacak, oke lah, tahu orang munafik. Tapi kenyataannya orang munafik itu adalah tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Cerdas orang munafik itu. Mikir lagi. Lah inilah dilihat, oh ternyata ketemu di ilmu bayan. Harus menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan bagaimana kalimat itu supaya kita paham. Makanya tadi ilmu ma'ani tadi membahas tentang susunan tata bahasa Arab, bagaimana ini targetnya jadi mubtada, apa jadi khobar, apa jadi maf'ul, apa jadi fa'il, apa jadi hal, dan seterusnya. Itulah indahnya tata bahasa Arab. Mohon maaf ayyuhal muslimun, saya ini bukan orang pinter, namun saya ini sangat senang belajar balaghah. Oleh sebab itu, kalau keterangan saya ini salah, kemudian ada saudara-saudara saya yang memperingatkan kepada saya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Saya senang sekali. Nah, maka saya ngaji katalah di YouTube kan oleh teman-teman ini, maaf bahasa saya sebenarnya terpaksa. Ya mungkin karena ini ada apa ini? Corona ini, akhirnya teman-teman berusaha supaya pengajian ini tetap berjalan, teman-teman tidak kesepian, maka akhirnya dipindah atau di YouTube kan. Baik, tadi saya katakan ternyata orang munafik itu adalah tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Terus sekarang bagaimana? Dipikir lagi. Oh, ilmu bayan.
Di dalam ilmu bayan sana namanya bab tasbih. Tasbih itu serupa. Nah, makanya maknanya yang tepat adalah utawi wong munafik, ngono lek cara Jawa, bahwa orang munafik itu sumum seperti orang tuli. Seperti orang tuli. Dia tidak tuli, tapi seperti orang tuli. Orang munafik itu seperti orang bisu. Dia tidak bisu, tapi seperti bisu. Seperti orang buta. Nah, maka dengan kalimat-kalimat semacam inilah akhirnya menjadi jelas. Coba sekarang, kalau sudah diartikan begini, siapa yang tanya lagi? Saya yakin tidak ada. Tapi kalau tadi timbul pertanyaan, timbul pertanyaan, timbul pertanyaan. Inilah ilmu balaghah, gunanya adalah untuk mengetahui tentang hal ikhwal, susunan bahasa Arab, makna bahasa Arab, indahnya bahasa Arab, ini benar atau salah. Di sini diteliti dari ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Insya Allah ngaji ini akan berkesinambungan terus, yaitu bab-babnya terus. Nah, sekarang ini masih bab awal, al-fannul awalu ilmu ma'ani. Ini bagian yang pertama, yang awal, yaitu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani pun terdiri dari bab-bab, kalau tidak salah babnya itu ada 8. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, yaitu belajar tentang bab yang awal. Kemudian saya teruskan lagi. Di dalam Al-Quran itu, katakanlah kalau diringkas, kalimatnya itu hanya ada 2 tok. Apa 2 itu? 1 namanya kalam khobar, 2 namanya kalam insya. Al-Quran begitu banyak itu, kalau diringkas kalimatnya ada 3, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Huruf macam-macam, fi'il macam-macam, isim macam-macam. Nah, kalam diringkas ada 2, yaitu kalam khobar dan kalam insya. Sekarang kalam khobar itu apa? Oh, kalimat yang memberitakan tentang sesuatu. Itu kalam khobar. Kalau kalam insya apa? Secara ringkas, kalam insya itu adalah kalimat atau kalam yang mengandung, yang berisi tentang perintah atau larangan. Itu secara garis besar begitu. Oh, ini kalimat perintah, berarti kalamnya kalam insya. Oh, ini kalimat larangan, oh berarti kalamnya kalam insya. Sepertinya la taqrabuz zina, larangan. Ini berarti kalam insya. Nah, sekarang kalau kalam khobar, Nabi memberi contoh, yaitu kalam khobar itu begini. Sayati fi akhir zaman kasirul khutoba qalilul ulama. Besok zaman akhir itu banyak orang-orang yang pintar ngomong, banyak orang-orang yang pandai berbicara. Mohon maaf kalau saya jelaskan lagi, mungkin banyak orang-orang yang berceramah, tetapi hakikatnya adalah orang yang alim itu hanya sedikit. Makanya muncul kalimat ulama-ul khair dengan ulama su. Ulama khair adalah ulama yang benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya. Sedangkan ulama su adalah kelihatannya mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi membelokkan makna. Maknanya Al-Quran adalah menurut pemikirannya sendiri. Sehingga kalau kita ini ada namanya tafsir Jalalain, mungkin orang-orang atau ulama su ini akan menafsiri, yaitu Al-Quran tafsirnya tafsir jalan lain. Nah, kalau tafsir yang maksurat tafsir Jalalain, tapi kalau orang munafik mungkin tafsir jalan lain menurut nafsunya sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, jangan sampai begitu. Itu sangat membahayakan. Nah, maka sekarang bagaimana untuk mengetahui bahwa kalam itu kalam khobar mesti bener? Gampang, tidak usah sulit-sulit. Disebut kalam khobar yang pasti benernya, sebab khobar itu anak luru, ada 2 macam, yaitu khobar bener,
dan khobar yang salah. Khobarnya khobar yaitu yang sidik dengan khobarnya khobar yang kadhib. Kalau khobar yang pasti benar namanya khobarul maktu, khobar yang pasti benar. Dari mana khobar yang benar itu? Berita yang pasti benar adalah dari Al-Quran, pasti benar. Walaupun orang mengatakan, loh kok begitu, kok tidak enak didengarkan. Iya, walaupun tidak enak menurut manusia, tapi itulah yang benar. Mungkin menurut manusia tidak adil, tetapi itulah menurut Allah satu keadilan yang hakikatnya. Seperti contohnya begini. Mengapa di dalam hukum Islam orang yang mencuri itu harus dipotong tangan? Mengapa di dalam hukum Islam orang yang membunuh orang harus dibunuh? Karena intinya semuanya adalah keselamatan. Menurut orang-orang cerdas yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, oh Islam itu radikal. Karena apa? Orang mencuri dipotong tangannya, orang membunuh orang dibunuh. Memang kelihatannya demikian. Makanya dalam ilmu hukum saya pernah baca, kalau tidak salah itu begini. Keadilan yang tertinggi adalah suatu ketidakadilan yang tertinggi. Menurut Allah, orang yang mencuri seperempat dinar. Seperempat dinar itu, 1 dinar itu 4 gram seperempat. Lek sak gram sekarang emas itu harganya 500 umpamanya. Berarti hanya mencuri katakanlah 550 lah katakan. Itu sudah dipotong tangan. Loh, kok cek kejami? Apalagi orang yang mencuri di atas itu. Kamu tidak usah tanya bagaimana kalau yang korupsi triliunan, tidak usah takon. Orang yang mencuri seperempat aja dipotong tangan. Kok kejam amat? Kelihatannya kejam, tapi semuanya adalah demi keselamatan kita semua. Fakta berkata, orang tua ada anaknya ingin beli sepeda motor, dibelikan sepeda motor baru. Ringkas cerita, ternyata di jalan dibegal orang, tangane dibacok, ono sing di mungkin pentung, kemudian sepeda motornya dibawa. Ada atau tidak begitu? Survei membuktikan. Makanya dengan adanya dipotong tangan, orang tidak akan berani mencuri. Orang membunuh orang, maka dibunuh. Jadi orang tidak akan membunuh. Karena apa? Nanti dia akan dibunuh. Lek aku mateni wong, aku ya dipateni. Oleh sebab itu, luar biasa hukum Islam itu adalah untuk menjaga seluruh umat. Bukan umat Islam saja, seluruh umat akan dijaga dengan berdirinya yaitu perintah Allah, dengan berdirinya yaitu hukum Allah. Jadi kembali masalah khobar yang benar adalah dari Al-Quran, seluruhnya benar. Oleh sebab itu kita wajib mengimani iman dan iman. Ojo sampai tidak iman, meskipun satu ayat tidak boleh kita nolak. Nah kemudian yang kedua, khobar yang pasti benar adalah khobar dari Nabi yang sahih. Artinya, kalau Nabi dawuh, Nabi bersabda, dan itu sahih, katakanlah tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak lemah perawinya, nah itu pasti benar, itu juga kita ikuti. Makanya, ayo anak-anakku sekalian kita membiasakan ngaji pakai kitab. Ya mungkin kita mendengarkan ceramah sekali atau 2 kali, tetapi tetap pakai kitab. Semacam pagi ini kita juga ngaji pakai kitab. Maka dengan demikian kita punya pedoman yang jelas. Itulah khobar yang benar, yakni khobar dari Al-Quran dan khobar dari Nabi yang sahih. Kalau dari lainnya bagaimana? Apalagi sekarang ini juga musimnya apa? YouTube, ya. Ada orang yang ngomong begini dan begitu. Lah ini masih ditabayun dulu. Benar atau enggak berita itu. Nah, itu masalah berita. Kalau Al-Quran sudah memberitakan, ya sudah kita ngikuti. Besok zaman akhir, nah, di dalam hadis itu ada berita begini. Zaman itu ada 5, yaitu zamannya Nabi, gampang ngomong, ringkasnya cerita tamat. Zaman Khulafaur Rasyidin,
tamat, sudah tidak ada. Zaman Khalifah Umayyah Abbasiyah tamat, itu zaman ketiga. Zaman keempat adalah satakunu khalifatan jabariyatan, yaitu akan datang zaman yang keempat ini adalah penguasa yang diktator. Oleh sebab itu kita harus yakin berita itu dari Nabi benar, karena itu adalah tidak dhaif, yaitu benar. Karena benar, maka yakin zaman keempat itu adalah zamannya orang Islam selalu kena ujian. Orang Islam berkuasa zaman Nabi, orang Islam berkuasa zaman Khulafaur Rasyidin, orang Islam berkuasa yaitu zaman Khalifah Umayyah Abbasiyah. Sekarang ini tidak berkuasa. Wong Islam berusaha begini dan begitu kandas, tetapi Nabi memberi yaitu katalah kabar gembira yang terakhir, yaitu satakunu khalifatan ala minhajin nubuwah. Maka akan datang nanti seorang pemimpin yang memakai perintah Allah, memakai manhaj nubuwah, yaitu cara-cara Nabi. Ringkasnya yaitu hukum Islam nanti yang terakhir ini pasti berdiri. Siapapun orang yang benci, maka ini dawuh Nabi, kita harus yakin, kita harus iman, tidak boleh tidak iman. Nah, inilah namanya berita. Kita harus yakin karena ini berita yang benar. Dengan demikian, makanya kita ini harus hati-hati, banyak berdoa dan berdoa terutama musibah yang semacam ini. Lebih-lebih kita kalau dengar Ka'bah itu tidak dipakai tawaf. Kira-kira gimana nanti keadaannya ini? Nah, mudah-mudahan ya toh Allah menyelamatkan khususnya orang-orang mukmin, khususnya di Indonesia, umumnya seluruh dunia ini. Kemudian kalam insya tadi sudah saya singgung, yaitu yang mengandung perintah, yang mengandung larangan. Dengan kita belajar ilmu balaghah, insya Allah kita ngerteni Al-Quran itu tidak seenaknya sendiri. Dan bahkan kalau kita memaknai satu ayat, satu hadis itu keliru, mudah terkontrol. Karena di negara kita ini banyak orang-orang yang alim, banyak orang-orang yang pintar, banyak orang yang terkenal, sehingga kalau ada kekeliruan, cara ngeceknya mudah. Oh, ayat tadi maknanya yang benar demikian. Oh, hadis tadi maknanya yang benar demikian. Oleh sebab itu kita ini harus terima pitutur. Senengannya aja mek nuturi wong tok. Dengan demikian maka hidup kita selamat fid dunya wal akhirah. Itulah kurang lebihnya. Ini karena masih katakanlah mukadimah pembukaan ngaji balaghah. Nanti insya Allah kita sambung, kita urut, yaitu tentang ilmu ma'ani tadi berbab. Bab itu sudah selesai, kemudian ilmu bayan juga berbab. Bab itu selesai, kemudian menuju ilmu batik. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini. Cukup sekian. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.